Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Aprilia dari kelas Akuntansi Syariah 1, NIM 2011030305036. Di sini saya akan mereview 3 video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Yaitu yang pertama, video tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Sejarah peradaban Islam sebagai kemajuan tingkat kecerdasan akal dihasilkan dalam satu periode, yaitu pada periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan saat ini. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah konsep skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman. Sejarah peradaban Islam sudah dikatakan sebagai ilmu karena telah memenuhi kriteria kejadian tersebut dengan alasan yaitu sejarah peradaban Islam diambil dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Dalam memperoleh informasi sejarah peradaban Islam itu menggunakan metode tertentu. Salah satu metodenya yaitu observasi dan metode dokumen film. Dalam penyusunan sejarah peradaban Islam disusun secara sistematis dengan berdasarkan tahun mulai awal sampai akhir peristiwa. Dan fakta dan kebenaran sejarah peradaban Islam yang diperoleh dari sumber penelitian kemudian dikumpulkan dengan menggunakan rasio kebenarannya. Dan fakta sejarah peradaban Islam itu bersifat objektif karena dalam penyusunan sejarah peradaban Islam itu harus menggunakan fakta-fakta yang ada. Sejarah peradaban Islam itu juga memiliki tujuan, yaitu mengenang serta mempelajari peradaban Islam masa lalu dan mengambil hikmah untuk kehidupan saat ini. Mempelajari sejarah peradaban Islam itu juga mempunyai manfaat, yaitu secara kegunaan edukatif, inspiratif atau menginspirasi, dan juga rekreatif atau menjadi hiburan. Dan yang kedua, materi tentang pembentukan peradaban periode kenabian. Yang pertama yaitu pada fase Mekah. Metode dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu secara rahasia selama 3 tahun, terang-terangan di Mekah dan juga terang-terangan di luar Mekah. Dan konten dakwah di Mekah yaitu pendidikan tauhid dalam teori dan praktek 13 tahun dan pengajaran Al-Quran. Dan bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu lunak, semi lunak, dan juga kasar. Faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu bidang politik, persamaan derajat sosial, agama, budaya, dan juga ekonomi. Yang kedua adalah fase Madinah. Pada fase Madinah ini, beliau mendirikan masjid di Kuba, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan juga Muhajirin, perjanjian saling membantu antara sesama Muslim dan juga non-Muslim, meletakkan dasar politik, ekonomi, dan juga sosial, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, dan yang terakhir yaitu memperkuat kekuatan militer. Yang ketiga, pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian yaitu madrasah, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, penerapan syariat Islam, peningkatan harkat dan derajat wanita, pengajaran baca tulis, pembangunan masjid, pengembangan sastra, penghapusan perbudakan, dan pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Dan yang ketiga adalah tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan
Khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin secara bahasa yaitu Khulafa Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa yaitu pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapatkan petunjuk. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin yang dilakukan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam yaitu Khalifah Abu Bakar. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab dan juga ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam video dari Dr. Abdul Wadud Nafis, dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, itu sangat bermanfaat kepada mahasiswa dan juga penjelasannya sangat bisa dipahami oleh banyak mahasiswanya, dan itu merupakan penjelasan yang sangat baik dan juga banyak kata-kata yang bisa dipahami oleh banyak mahasiswanya. Sekian dari saya atas reviewan video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.